Inilah kenyataan pahit perpolitikan tanah air, selalu playing victim atas jeritan rakyat. Adanya kasus lama yang dibongkar kejaksaan membuat mantan penguasa meradang. Akibatnya, segala momen dimanfaatkan untuk menjungkalkan lawan. Tak peduli dengan pandemi corona yang kini menimpa bangsa. Bagi mereka, asalkan bisa menyelamatkan diri dan hartanya dari jeratan kasus hukum yang ada. Dalam opini penulis, Luhut bukanlah sasaran mereka. Dia hanya melampiaskan untuk membuat kacau suasana agar pemerintah dapat tekanan dari rakyat yang di bawah. Orang seperti Said Didu bukanlah aktor utama. Dia hanya pion dari orang besar di belakang layar. Perhatikan saja awal munculnya corona. Seruan lockdown diserukan dari kelompok itu-itu saja. Selain Said Didu, sebelumnya ada AHY yang dalam Kongres Demokrat sudah lantang teriak lockdown. Artinya, mereka memang menginginkan kerusuhan by design. Sekarang setelah Said Didu dibidik, sasaran mereka justru playing victim, seolah-olah penguasa menzalimi rakyatnya. Padahal orang-orang seperti Said Didu yang selalu membuat panas suasana sehingga menuntut Jokowi mundur. Kini, setelah Said Didu terjebak ucapannya, sang aktor pun keluar menampakkan dirinya. Dengan curhat pilu, dia merasa seolah-olah penguasa bertindak sewenang-wenang. Seperti dilansir detik.com, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyoroti isu yang berkembang di masyarakat soal ancaman penghinaan presiden di tengah wabah virus corona. SBY melihat munculnya situasi ketegangan antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Kedua, saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga kita yang salah bicara, khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan para pejabat negara. Kata SBY dalam tulisan berjudul Indonesia Harus Bersatu dan fokus pada penghentian penyebaran virus corona di laman Facebook miliknya Rabu 8 April 2020. SBY meminta situasi ini ditangani dengan bijak karena jangan sampai situasi tegang ini terus berlanjut. Apalagi saat ini seluruh masyarakat sedang menghadapi krisis wabah corona. Mumpung ketegangan ini belum meningkat, dengan segala kerendahan hati, saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak. Kalau hal ini semakin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat kita. Rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah corona ini. Jangan malu kepada dunia, karena saya amati hal begini tidak terjadi di negara lain, ujarnya. Pertanyaannya adalah, apakah tulisan SBY ini berhubungan dengan Said Didu yang kini dibidik Luhut? Kalau iya, apa hubungannya ia dan bapak ini? Apakah Didu cuma suruhan orang besar di belakang layar yang ingin situasi Indonesia tak tenang? Makanya ia meradang kalau salah satu pionnya terancam dimasukkan kandang. Kalau dibaca cermat, ini semua tak lepas dari kasus lama yang menjeratnya. Jiwasraya masih terus diusut kejaksaan di tengah pandemi corona. Tak tanggung-tanggung, kini 5 triliun lebih asetnya berhasil diamankan. Hingga masyarakat meminta dana sitaan untuk membantu penanganan corona. Padahal Jiwasraya sendiri disebut-sebut tengah bermasalah sejak 2006, di mana SBY adalah presidennya. Dilansir dari cnnindonesia.com, Kejagung kembali menyita ratusan unit reksadana dengan nilai mencapai 5,8 triliun rupiah. Dari 135 produk reksadana dapat diselesaikan sebanyak 134 produk dengan jumlah sebanyak 15.007.176.810 unit senilai 5.973.583.733 rupiah, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Heri Setiono melalui keterangan resmi Senin 7 April 2020. Nyali pemerintah Presiden Jokowi tak ada matinya. Saat negara dilanda wabah corona, para penegak hukum masih menunjukkan taring menyita aset para koruptor.
pantas saja para mantan kebakaran jenggot dan lantang suaranya saat pembuat onar Saididu dibidik Luhut, aktor belakang layarnya langsung lantang suara. Semoga Presiden Jokowi dan kepolisian tak bergeming dengan segala tekanan yang ada. Kalau memang terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan, tak peduli ia mantan penguasa apalagi mantan pejabat BUMN. Semoga negara kita segera keluar dari pandemi corona dan juga bersih dari virus koruptor yang ada. Kita optimis negara ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Untuk itu, kepercayaan tinggi harus diberikan kepada Presiden Jokowi serta para pejabat sekitarnya. Indonesia berjaya kalau kita menang melawan semua pertarungan, baik pertarungan melawan penyakit maupun koruptor yang membuat negara sakit. Ditulis oleh Niha Alif, dilansir dari seworld.com.